Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa melalui tatap muka secara online ya, untuk mengikuti perkuliahan Pancasila. Kalau hari ini adalah pertemuan kedua, saya akan mencoba, eee, membagikan materi berkaitan tentang pengantar pendidikan Pancasila, serta Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah lokal PAI 7 ya. Kosmanya siapa kemarin? Lokal PAI 7? Saya Bapak. Ida Nur Lutfiah. Iya Pak. Ya, oke. Oke, jadi nanti saya juga akan mengingatkan kembali ya tentang untuk pembagian diskusi presentasi nanti bisa eh, dikoordinasikan antara Kosma dengan teman-teman mahasiswa nanti agar kedepannya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar ya berkaitan tentang diskusi presentasinya. Ya baik, saya mulai. Untuk tampilan slide-nya kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi berkaitan tentang Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda dengan berisikan 5 sila ataupun juga 5 nilai-nilai dasar dari Pancasila. Mulai dari yang berlambang bintang, yakni adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian yang berlambang pantai, menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pohon beringin, menunjukkan persatuan Indonesia, kepala banteng, menunjukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta padidan kapas, merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk mata kuliah ini, kalau di jenjang sekolah itu bergabung ya dengan pendidikan kewarganegaraan, tetapi kalau kita di perguruan tinggi itu masing-masing perguruan tinggi ada kebijakan entah itu menggabungkan ataupun juga memisahkan. Nah, khususnya di IAIN ini memisahkan, artinya nanti semester 1 untuk pendidikan Pancasilanya, kemudian nanti semester 2 baru pendidikan kewarganegaraannya atau civic education bahasa yang digunakan di kampus IAIN. Jadi, tentunya dengan belajar pemisahan ini diharapkan itu bisa kajian kita, pembelajaran kita bisa lebih fokus ya tentunya. Berkaitan Pancasila ini ada beberapa peranan ya, terutama sebagai dasar negara dikatakan juga Pak sebagai, sumber dari sumber hukum, kemudian sebagai suatu ideologi negara yang dapat memfilter segala bentuk perkembangan kebudayaan dari luar yang akan masuk ke dalam Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, kita ketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka ataupun juga adanya memasuki fase masa kerajaan kolonial hingga masa kemerdekaan, rakyat Indonesia itu memunculkan beberapa sikap ataupun juga perilaku yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila, seperti ada percaya kepada Tuhan ya, merupakan nilai ketuhanan dan juga sudah menunjukkan sikap saling toleran.
Kemudian adanya munculkan gotong royong, musyawarah, kemudian solidaritas ataupun juga kesetiakawanan sosial di antara lingkungan masyarakat dan sebagainya. Di sebelah kanan slide itu sudah ada ilustrasinya ya, bagaimana adanya kerukunan umat beragama, kemudian adanya suatu forum untuk mendiskusikan suatu persoalan yang diharapkan dapat tercapainya secara mufakat. Kemudian saling bahu-membahu, bergotong royong untuk menunaikan suatu persoalan ya yang diilustrasikan di situ oleh suatu hewan. Hewan saja juga bisa melakukan solidaritas kesetiakawanan. Oleh karena itu, seorang manusia hakikatnya jauh lebih mulia dibandingkan dengan hewan. Nah, kita ketahui mengapa bisa terus kita mempelajari Pancasila, menggali, kemudian juga mengkaji Pancasila. Ternyata ditemukan beberapa masih persoalan-persoalan maupun juga permasalahan-permasalahan di negara kita, yakni adalah masalah seperti untuk kesadaran perpajakan, kemudian masih ada masalah korupsi di berbagai praktik institusi-institusi, kemudian juga ada masalah masih disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, serta masalah terorisme. Selain itu juga masih ada beberapa masalah, ini sini mungkin baru sebagian saja ya. Ada juga masalah lingkungan serta masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ini juga kadang masih menjadi tugas bagi seluruh masyarakat, aparat penegak hukum, serta pun juga dari penyelenggara hukum itu sendiri. Oke, kemudian mengapa mempelajari pendidikan Pancasila di kalangan masyarakat, yang lebih khususnya masyarakat, agar kita itu tidak terbawa arus, kemudian juga tidak tercerabut ya bahasanya, tidak terlepas dari akar budaya kita yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa yang lain. Tadi di awal slide sudah ada menunjukkan beberapa budaya kita yang menjadi identitas, misalkan sikap saling toleran ya dalam kehidupan beragama, kemudian juga saling bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, oleh karena itu dengan terus menegakkan, terus mengimplementasikan nilai Pancasila, maka agar kita menghindari suatu pernyataan yang tidak tercerabut dari akar budaya ataupun juga masalah disintegrasi bangsa. Sejatinya, pendidikan Pancasila itu harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Jadi berkaitan pendidikan Pancasila ini juga merupakan suatu pendidikan moral. Kalau ada digalakan pendidikan karakter, sekarang pendidikan karakter di dalam setiap mata pelajaran di sekolah, sebenarnya itu juga tidak terlepas dari suatu pendidikan moralitasnya ya, berkaitan dengan tingkah perilakunya, sikap perilakunya yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang diusungkan dengan Merdeka Belajar juga mengedepankan profil Pancasila. Kemudian untuk apa mempelajari pendidikan Pancasila di kalangan masyarakat?
tentunya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang 1945 yang pentingnya di situ ada kalimat ya, mencerdaskan suatu kehidupan bangsa. Jadi istilah kehidupan bangsa itu dapat dijabarkan tidak hanya dari segi kecerdasan intelektualnya saja atau intelijensinya, tetapi juga pada kecerdasan-kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sehingga dapat mengembangkan kecerdasan bangsa secara utuh dan akhirnya juga terbentuk suatu kecerdasan ideologis sehingga di dalam perjalanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa menghasilkan suatu cita-cita yang diimpikan yaitu adalah untuk terwujudnya adil dan makmur. Dan lebih spesifik lagi, mengapa pendidikan Pancasila ini dipelajari untuk di kalangan mahasiswa. Jadi kita ketahui bahwa kita calon pendidik, kemudian juga calon generasi penerus, calon yang akan menggantikan Bapak Ibu dosen kita, Bapak Ibu menteri kita, Bapak Ibu kepala daerah kita, maupun Bapak Ibu kepala OPD dan sebagainya, maka kita harus ditanamkan juga perilaku mencerminkan Pancasila. Yakni kita juga bisa menunjukkan kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Dalam artian bukan secara total menolak produk dalam luar, tetapi lebih diprioritaskan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat, maka kita lebih banyak untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Kemudian kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kemudian pentingnya semangat kesatuan persatuan, solidaritas, kemudian kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, pentingnya penegakan hukum, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Ya, kita ketahui ya bahwa kerap mahasiswa itu merupakan suatu agen of change, dikatakan agen of change, agen perubahan, kemudian juga dikatakan sebagai pelopor, oleh karena itu perlu banyak menyerap suatu pengetahuan-pengetahuan yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila agar ciptanya di suatu lingkungan masyarakat itu bisa mencapai suatu yang diharapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar hukum pendidikan Pancasila di sini didasarkan pada Surat Edaran Dikti nomor 914 garis miring E garis miring T garis miring 2011 tertanggal 30 Juni 2011. Nah, di sini untuk penyelenggaraan Pancasila itu minimal 2 SKS ataupun dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama PPKN ya. Jadi menjadi minimal 3 SKS kalau digabung. Kalau dipisah 2. Kemudian juga diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 khususnya pasal 2 dan pasal 35 ayat 3. Sebenarnya ada lagi beberapa peraturan perundang-undangan yang memperkuat mengapa pendidikan Pancasila itu ada dimunculkan di perguruan tinggi. Tapi ini saya coba 2 saja dulu. Ya, ini dia. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Ya, ini tadi ya, ada beberapa permasalahan yang timbul masih di tanah air. Saya akan coba jelaskan per poinnya. Jadi masalah kesadaran perpajakan ini, jadi untuk pajak sebenarnya diharapkan dari pajak ini penyerapan, sumber dananya digunakan untuk pembangunan-pembangunan nasional yang digunakan untuk mensejahterakan, rakyat ya. Jadi beberapa fasilitas yang dibangun itu tujuannya adalah untuk dimanfaatkan oleh rakyat, untuk menunjang ataupun juga untuk kelangsungan hidup masyarakat. Tetapi kadang masih banyak dari beberapa, eee, sebagian masyarakat maupun juga sebagian instansi, lembaga, maupun juga sebagian perusahaan itu bermasalah dengan pajak. Entah itu penunggakannya yang cukup lama waktunya ya, tidak membayarnya, kemudian juga mungkin ada yang, inginnya tidak terlalu banyak membayarnya. Nah, maka di situ masih menjadi permasalahan berkaitan dengan suatu, eee, integritas dari antar pelaku pajak dengan masyarakat ya. Kemudian juga masalah korupsi ini masih menjadi PR besar bagi suatu penyelenggaraan negara, khususnya dari bidang, eee, pemerintahan, kemudian sampai ke tingkat di partai politik. Kemudian masalah disintegrasi bangsa kita ketahui bahwa masih banyak terdapat gerakan-gerakan, eee, separatis ya yang ingin memisahkan dari, NKRI. Kita ketahui beberapa waktu ini terjadi di Provinsi Papua, di situ khususnya ada di suatu kabupaten, eee, mereka melakukan tindakan kriminal ya, berbahaya di mana kemarin sempat membuat, eee, prajurit kita TNI itu meninggal dunia di sana. Nah, oleh karena itu berkaitan disintegrasi bangsa ini terus harus diminimalisir maupun juga bisa dihilangkan dengan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila di daerah tersebut. Terus juga membuat kemajuan-kemajuan, mensejahterakan, memperbanyak, eee, peluang-peluang kerja agar bisa sejahtera, agar tidak terjadinya suatu disintegrasi bangsa. Berkaitan masalah dekadensi moral atau juga penurunan dari moral ya, tidak bagaimana moral ini sebenarnya sangat penting. Kita ketahui bahwa di era, abad 21 ini sudah pada mengacu era industri 4.0 yang artinya ia berkaitan dengan intelijensi artifisial ataupun juga teknologi. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, menggunakan teknologi itu secara bijaksana ya, agar bisa bermanfaat bagi orang lain, kemudian juga tidak membuat, perpecahan di kalangan masyarakat. Tentu kita melihat kalau berkaitan teknologi, ada hal yang nanti berdampak positif dan berdampak negatif. Oleh karena itu kita cenderungnya mengambil ke yang positifnya, artinya menciptakan suatu teknologi itu ataupun juga membuat suatu konten itu adalah hal-hal yang positif saja, agar bisa dicontoh orang, dilihat orang, diikuti orang, itu yang membuat kebaikan sehingga bisa terus mengisi, eee, pembangunan-pembangunan secara baik. Kemudian juga masalah narkoba masih menjadi permasalahan besar di negara kita, di mana selama era pandemi Covid ini yang sebenarnya ruang lingkup kita ataupun juga mobilitas kita itu berkurang, tetapi justru juga masih terus, berkembang ya peredaran narkoba ini. Nah, oleh karena itu kita juga wajib membentengi diri dengan hal-hal yang positif, kemudian juga mendekatkan kepada agama, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih
produktif. Itu juga sebenarnya juga untuk masalah terorisme. Masalah terorisme, masalah narkoba, maupun juga masalah lain sebenarnya dapat dibentengi diri dengan kita terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, banyak melakukan komunikasi-komunikasi yang baik antara sesama keluarga, kemudian sesama lingkungan, serta sesama teman-teman sejawatnya. Masalah terorisme ini tidak hanya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menggunakan alat, tetapi juga dia menggunakan kecerdasan-kecerdasan emosionalnya yang ia miliki. Oleh karena itu, kita ketika mempelajari suatu pengetahuan itu tidak cukup hanya menggunakan akal dan pikiran, tetapi juga perlu dikorelasikan dengan suatu imsak ataupun juga suatu dengan iman dan takwa. Berapa banyak orang yang cerdas tetapi karena tidak didasari oleh iman dan takwa makanya melakukan penyimpangan seperti halnya yang dilakukan oleh terorisme ya. Dulu ada dikenal istilah Dr. Azhari yang buronan terorisme yang dicari bertahun-tahun dan akhirnya waktu itu tewas ya tewas disergap oleh Densus 88. Nah, ia memiliki suatu kecerdasan, bisa merakit suatu peledak, tetapi tidak didasari oleh iman dan takwanya. Sehingga itulah akibatnya membuat suatu permasalahan yang sangat ekstrim. Itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Padahal menghilangkan nyawa orang lain itu juga melanggar ya atas hak individu yang didasari pada di ayat Al-Quran. Kemudian masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini kita ambil contoh di daerah sekitar kita bahwa ketika musim penghujan, biasanya cenderung jika durasi sejam, 2 jam, maupun juga yang cenderung lebih lama, maka akan menimbulkan potensi yang cukup tinggi juga, yakni terjadinya banjir. Nah, oleh karena itu sebenarnya masalah lingkungan ini bisa dimulai dari individu dulu, individu sendiri, yakni bagaimana bisa membuang sampah di tempatnya. Kemudian bisa terus membudayakan hidup bersih sehat, bagaimana membersihkan pekarangan rumah, kemudian membersihkan drainase di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah, sehingga bisa mengurangi atau meminimalisir musibah banjir tersebut. Kemudian juga bisa memberikan suatu nasihat maupun juga contoh yang baik kepada lingkungan-lingkungan sekitar seperti tetangga, seperti saudara-saudara kandung, hingga akhirnya nanti komunitasnya semakin besar dan akhirnya lingkungan itu menjadi suatu lingkungan yang bagus ya, artinya bisa terbebas dari musibah banjir. Sedangkan banyak juga masalah lingkungan, tidak hanya masalah banjir yang disebabkan oleh sampah, kemudian disebabkan oleh tersumbatnya drainase, tetapi juga masalah penambangan ilegal. Nah, penambangan ilegal ini juga harus diminimalisir ataupun juga dihilangkan sama sekali, karena ini perlu koordinasi, perlu musyawarah, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang tegas agar bisa terkuranginya penambangan-penambangan ilegal. Sudah banyak berita ya bahwa akibat dari penambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan dan akhirnya menyebabkan banjir. Kemudian juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan itu masih adanya ya mental dari aparat mungkin atau oknum aparat yang masih belum bisa berintegritas secara baik. Oleh karena itu kita mungkin bisa
nanti calon pendidik sebagai generasi penerus itu bisa membuat suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik berkaitan dengan hukum, nantinya bisa menempatkan mana yang benar-benar hak, mana yang benar-benar batil. Semua itu sebenarnya sudah tertuliskan di dalam suatu undang-undang ya, di suatu peraturan, entah itu misalkan suatu kasus terorisme, narkotika, pencurian, semua sudah ada tertuliskan peraturan juknisnya bahwa jika tanpa hak misalkan menguasai berkaitan tentang narkotika lebih dari 5 gram ataupun juga dalam ukuran tertentu maka akan dijatuhi pidana hukuman 5 tahun ataupun hingga 20 tahun ataupun denda sekitar sekian rupiah. Sebenarnya sudah jelas, nah tetapi bagaimana aparat harus bermental bersih dan sehat. Bermental bersih dan sehat harus didasari pada ilmu pengetahuan tadi, kemudian juga harus memiliki kecerdasan emosional, spiritual, yang kemudian nanti akan menciptakan suatu tatanan hukum yang berkeadilan. Ya, silakan para mahasiswa, apakah ada pertanyaan dulu? Ya, saya hari ini akan menyampaikan 2 buah slide ya. Jadi yang pertama ini tentang pengantarnya, jadi sedikit cerita sebenarnya kenapa kita mempelajari Pancasila, ternyata ada beberapa problem masih di tanah air. Kemudian juga itu merupakan suatu amanat undang-undang. Kemudian agar tidak tercerabutnya dari akar budaya kita atau identitas nasional kita. Oke, nanti ini mungkin waktunya akan habis karena Zoom-nya terbatas. Nanti kita akan rejoin semua ya, maksudnya akan saya bagikan link link baru. Berkaitan perkuliahan tentu ini tidak bisa maksimal waktu Zoom meeting-nya karena kita juga memahami ya kondisi dari para mahasiswa semua bahwa berkaitan dengan kuota itu sebenarnya cukup luar biasa, lagi kalau misalkan mata kuliahnya ini semuanya pakai Zoom. Bayangkan saja hampir setiap hari Zoom meeting sekitaran 2 jam hingga 3 jam, itu kan berapa tuh ya terkuras ya. Mungkin kalau punya provider sendiri, punya Telkomsel sendiri kan nggak apa-apa itu ya sepuas-puasnya, karena ini kita juga berbayar semua. Ya mudah-mudahan nanti ini atau mungkin sudah ada programnya ya yang bantuan dari Kemendikbud. Sudah ada nggak infonya untuk bantuan kuota dari Kemendikbud? Gimana? Sudah ada? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah dapat? Sudah, Pak. Oh ya. Oke. Ya, saya coba lanjutkan ya. Masuk pada Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Kelihatan slide yang saya tampilkan? Masuk Kelihatan. pada, ya baik. Jadi kita ketahui bahwa pada masa kerajaan ini
untuk Indonesia dimulai dengan adanya suatu kerajaan tertua, yaitu Kerajaan Kutai, kemudian masuk pada zaman Kerajaan Sriwijaya, serta Kerajaan Majapahit. Nah, di dalam kerajaan-kerajaan itu telah memunculkan suatu nilai-nilai Pancasila. Kalau untuk Kerajaan Kutai sudah ada menunjukkan suatu nilai-nilai ketuhanan ya, di mana di situ dari masyarakatnya sudah ada melakukan seperti sedekah kepada Brahmana. Dalam artian sedekahnya ini adalah memberikan suatu bahasanya sesajen gitu ya, sesajen maupun kalau kita dikenal ada istilah memberikan kembang 7 rupa atau apa ya sebagainya gitu, yang tujuannya adalah untuk melakukan suatu peribadatan. Kemudian juga memunculkan suatu nilai-nilai sosial politik, kemudian juga menunjukkan suatu nilai-nilai keagamaan, upacara kenduri, kemudian juga sistem pemerintahannya adalah berbentuk suatu kerajaan. Nah, tanda-tanda ditemukannya adalah berupa prasasti yupa, ada 7 yupa atau 7 tiang batu. Sini karena kerajaan, maka raja termudanya diketahui adalah Raja Mulawarman. Kemudian ada Raja Asmawarman hingga yang tertuanya adalah Raja Kudungga. Ini sekitar 400 Masehi ya berdirinya dari Kerajaan Kutai ini. Kemudian sejarah berikutnya itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Jika dilihat pada Kerajaan Sriwijaya ini juga telah menunjukkan beberapa nilai-nilai ketuhanan. Seperti ada suatunya pembangunan patung-patung suci yang digunakan untuk penyembahan pada saat itu. Kemudian juga berkaitan dengan suatu pembangunan, sudah ada yang mengurusi perpajakan, kemudian juga ada yang mengelola harta benda kerajaan, kemudian ada juga sebagai pengawas teknik pembangunan gedung-gedung tersebut. Kemudian untuk mengembangkan suatu agama dan kebudayaan, maka didirikan suatu universitas yang kemudian juga berkembang untuk mengelola pendidikan untuk memperoleh suatu cita-cita adil dan makmur. Pimpinannya adalah Kerajaan Sriwijaya ini adalah Wangsa Sailendra Prasasti Kedukan Bukit, yakni berdirinya sekitar 638 Masehi. Ya baik, saya stop dulu, nanti saya akan share linknya ya.